selamat pagi. Kembali kita datang di dalam hadirat Tuhan di Mesbah Doa Pagi hari ini. Mari saudara, kita yang sudah diberikan kesehatan, kekuatan, kesegaran, baik tubuh roh jiwa kita, marilah saudara, kita akan terus memuliakan nama Tuhan Yesus, memuji, menyembah Tuhan, mencari wajahnya. Dan kita percaya pagi hari ini kita akan mendapatkan berkat kekuatan di dalam firman-Nya dan pemulihan jalan keluar kemenangan. Baik saudara, kita akan sama-sama berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus, pagi hari ini kami boleh ada hari ini di hari yang baru ini karena semua kebaikan-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kau selamatkan hidup kami, Kau berikan kami kekuatan, Kau berikan kami kemenangan, sehingga ada hari ini pun karena anugerah-Mu. Dan sekarang kami ingin menyenangkan hati-Mu bersama dengan anak-anak-Mu yang sudah haus mencari wajah Tuhan pagi hari ini. Biarlah di dalam Mesbah Doa Pagi kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru untuk kami menyambut di hari yang baru, berkat yang baru daripada-Mu Tuhan Yesus, berkat kekuatan, pemulihan, dan berkat Tuhan penyertaan di dalam hidup kami pada hari ini. Dan kami tidak izinkan kuasa iblis mengganggu Mesbah Doa Pagi kami, mencuri hati, pikiran, jiwa, tubuh, roh kami Tuhan. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku bersyukur padamu Tuhan untuk kasih setia-Mu. Bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih setia-Mu padaku. Dan apakah ku balas kasih-Mu? Segala kebaikan-Mu padaku. Sekali lagi dari awal kita nyanyikan. Syukur padamu ya Tuhan atas kasih-Mu, atas kasih setia-Mu padaku. Amin. Apakah ku balas kasih-Mu ya Tuhan, segala kebaikan-Mu padaku. Kuduslah Tuhan, sucilah Tuhan, kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Sembah Kau Tuhan, Tuhan Raja, segala raja. Amin. Layak dipuji dan disembah, Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak dimuliakan selamanya. Kau yang layak dipuji dan disembah. Amin. Kau yang layak dimuliakan Tuhan Yesusku. Dengan apa akan ku balas kasih-Mu Tuhan? Ya, inilah syukur kami Bapa. Oh Yesus, atas kasih setia-Mu padaku. Amin Tuhan. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, segala kebaikan-Mu padaku. Kudus-kuduslah Engkau Tuhan. Amin. Kuduslah Tuhan, sucilah Engkau Tuhan selamanya. Sucilah Tuhan, sembah-Mu Tuhan, sembahlah Tuhan Raja, segala raja. Kau layak disembah. Amin. Puji Tuhan, disembah. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak dimuliakan.
yang layak dimuliakan selamanya, yang layak dipuji dan disembah. Amin Tuhan, Kau yang layak dimuliakan selalu Tuhan Yesusku. Ya Bapa, sebagaimana pujian yang kami naikkan ini Tuhan, dengan apakah balas kasih setiamu, dengan selalu bersyukur dalam memberi yang terbaik dalam hidup kami, menyenangkan hatimu. Oh haleluya, Yesus Engkau baik ya Tuhan. Oh selamanya kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, dengan setia kami kepadamu, dengan kami bersyukur terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, dengan menuruti kehendak-Mu, percaya Kau selalu menyertai kami dan menyelamatkan hidup kami Bapa. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu pada kami Bapa. Kau tak pernah tinggalkan hidup kami selamanya. Terima kasih Yesus, kami datang saat ini menyembah memuji-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin Tuhan. Ya Rama ya Rama ya Rala Rama ya Rama syukur ya Tuhan. Kami menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Ya Rama ya Rama, Kau layak dipuji disembah. Engkaulah kekuatan dalam hidupku Yesus Tuhan. Engkaulah kekuatan di hidupku Tuhan, dan Engkau Tuhan yang selama ini Tuhan menyertai hidup kami. Bukan dengan kuat dan gagah kami kalau kami boleh ada hari ini, semua karena anugerah kasih-Mu Tuhan yang begitu besar menyertai hidup kami, menyelamatkan hidup kami, dan meneguhkan langkah-langkah hidup kami Tuhan. Begitu kami tidak perlu takut menghadapi hidup yang ada di dunia ini, karena kami percaya bahwa Engkau adalah Immanuel buat kami Bapa. Tuhan Yesus menyertai kami selamanya. Dan kami mau Tuhan hari ini menyerahkan hati-Mu, memuji menyembah-Mu Tuhan. Inilah yang dapat kami balas Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, Kau setia selalu menyertai hidup kami. Dia menopangku. Kami mau terus berseru dan berharap pada-Mu Tuhan Yesus. Amin. Berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku hanya ku dapat dalam Yesus selamanya. Amin. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Terus kami berseru berharap selamanya kepadamu Tuhan Yesus. Berharap dalam Yesus. Kau ajaib bagi kami, penuh kuasa dalam hidup kami Bapa. Dekat Tuhan penuh kuasa. Amin Tuhan. Sanggup pulihkan keadaanku ya Tuhan. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah.
keadaan hidup kami. Keadaanku, haleluya, dalam tangan-Mu. Seluruh hidupku tak akan goyah, selamanya tak akan goyah, selamanya tak akan goyah, selamanya. Haleluya, terima kasih Bapa buat kemenangan kami hari ini. Haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur buat kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh mengisinya dengan hidup senantiasa bergaul intim dengan Tuhan, melayani-Mu Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih, segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom saudara. Selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di dalam mesbah doa pagi. Baik saudara, kita akan mendengar firman Tuhan dari kitab Yosua. Ya, Yosua pasal yang pertama. Temanya adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, saudara, saat kita mengalami keadaan beban berat, pergumulan hidup yang seringkali membuat kita menjadi putus asa, hilang harapan, ya, firman Tuhan, saudara, pada pagi hari ini mengingatkan saudara dan saya untuk kita boleh menguatkan dan meneguhkan hati kita. Ya saudara, karena apa? Karena Tuhan mau supaya saudara dan saya tetap kuat di dalam menghadapi setiap pergumulan hidup. Ya saudara, ingatlah bahwa iblis ingin mencoba saudara, menawarkan iman saudara dan saya, yang melumpuhkan imanmu dan imanku saat kita dalam pergumulan. Sebab tanpa iman, maka saudara, kehidupan kekristenan akan lemah. Ya, oleh karena itu, biarlah saudara dan saya menguatkan dan meneguhkan hati kita. Ya, saudara, di dalam firman Tuhan di dalam Yosua pertama ayat yang ke-6, apa yang Tuhan katakan kepada Yosua sebagai pengganti Musa di dalam memimpin bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Ya, saudara, di sini dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ya, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya saudara, firman Tuhan dengan saudara jelas mengatakan bahwa kepada Yosua dikatakan berulang-ulang, dikatakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini menuju kepada saudara, ya, tanah perjanjian. Kenapa Tuhan mengatakan demikian? Karena pada saat mereka akan merebut tanah Kanaan, mereka akan mengalami banyak pergumulan peperangan yang mereka hadapi. Ya, oleh karena itu Tuhan lebih dahulu mengatakan kepada Yosua agar Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya. Ya, jangan kecut dan tawar hati. Ya, saudara, bagaimana kita dapat menguatkan dan meneguhkan hati saudara dan saya? Ya, karena hati kita perlu dikuatkan. Ya,
Kenapa? Karena dari dalam hati itu sumber kehidupan kita, ya. Kalau hati kita kuat, maka saudara kita dapat menjalani hidup ini dengan penuh kemenangan, ya, karena dari dalam hatimu itu sumber kehidupan, ya. Karena itu saudara dan saya, kita harus kuat di dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan, ya. Saudara, bagaimana kita dapat menguatkan dan meneguhkan hati kita? Yang pertama, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan menyertai hidup kita, ya. Saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan menyertai hidup saudara dan saya, ya. Di sini dikatakan bahwa di ayat yang sebelumnya, di ayat yang kelima dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Ya, saudara percaya bahwa Tuhan menyertai saudara dan saya. Di dalam setiap pergumulan saudara dan saya, percaya bahwa Tuhan menyertai hidup saudara dan saya. Ya, saat Yesus mau naik ke surga, dia berkata kepada para murid-muridnya bahwa ia akan menyertai mereka sampai pada kesudahan akhir hidup, ya, atau sampai pada kesudahan akhir dunia ini, ya. Oleh karena itu saudara, percayalah bahwa Tuhan menyertai hidup saudara dan saya, ya. Kita tidak akan dibiarkan sendirian, ya. Dikatakan aku tidak akan membiarkan engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau, ya. Saudara, Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan yang setia, ya. Dia tidak akan membiarkan meninggalkan saudara dan saya, ya saudara, ya, di dalam pergumulan yang saudara dan saya hadapi. Engkau tidak seorang diri, tetapi ada Tuhan yang senantiasa saudara, yang akan menyertai saudara dan saya. Oleh karena itu kita harus percaya bahwa Tuhan menyertai hidup kita, ya. Nah saudara, hal yang kedua, bagaimana kita dapat menguatkan dan meneguhkan hati kita? Yang pertama tadi katakan percaya bahwa Tuhan menyertai hidup saudara dan saya. Yang kedua, di ayat yang ketujuh tadi kita sudah baca, dikatakan hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Ya, yang kedua adalah saudara, firman Tuhan mengatakan bertindaklah, ya saudara, sesuai dengan hukum, ya, atau sesuai dengan firman yang telah diucapkan atau dikatakan oleh firman Tuhan, ya. Saudara, hal yang kedua, bagaimana kita dapat menguatkan hati saudara dan saya? Kita harus bertindak sesuai dengan firman Tuhan, ya. Saat kita lemah, saat kita putus asa, saudara minta hikmat yang daripada Tuhan. Minta Roh Kudus mengingatkan setiap firman yang kita sudah dengar, dan kemudian kita bertindak menurut apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, ya, menurut apa yang firman Tuhan katakan kepada kita, ya. Dan firman Tuhan katakan bahwa jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi, ya. Jadi kita harus bertindak sesuai dengan firman Tuhan dan jangan kita menyimpang, ya, dari jalan hidup kita. Saat kita dalam pergumulan, saat kita dalam penderitaan, kesesakan hidup, saudara, iblis cenderung membuat kita putus asa sehingga kita bertindak menurut pengertian kita sendiri, bahkan kita dapat merusak kehidupan kita sendiri dengan mencari jalan keluar menurut pengertian kita sendiri. Saudara, ya, dengan kita narkoba, dengan kita, ya saudara, minuman keras yang hanya sesaat kita dapat melupakan segala penderitaan kita, namun setelah itu
tidak dapat menyelesaikannya. Ya, Yesus katakan, marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Ya, saudara, jalan satu-satunya untuk kita bisa menang dalam menghadapi setiap pergumulan hidup, kita boleh datang kepada Tuhan, karena dialah yang memberikan kepada saudara dan saya kelegaan. Ya, saudara, walaupun mungkin pergumulan kita belum dijawab, namun Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan damai sejahtera. Ya, di tengah-tengah penderitaan kita, itulah kekuatan ya yang Tuhan berikan. Ada penghiburan yang daripada Tuhan ya dalam pergumulan saudara dan saya. Ya, dikatakan jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ya, kita mau Tuhan menyertai kita, saudara, kita beruntung kemanapun Tuhan pergi, kita pergi karena Tuhan menyertai. Ya, yang kedua adalah bertindaklah. Ya saudara, hati-hati sesuai dengan firman yang telah dikatakannya. Ya, nah saudara, hal yang berikutnya di ayat yang ke-8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, kembali dikatakan firman Tuhan bahwa jangan kita lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya, yang ketiga adalah kita memperkatakan firman Tuhan. Ya, saudara, dikatakan dan merenungkannya siang dan malam. Ya, supaya apa? Dikatakan bahwa dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, saudara, bagaimana kita dapat menguatkan, meneguhkan hati kita? Perkatakan firman Tuhan. Ya, saudara, karena firman Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Ya, saudara, kita perkatakan dan kita renungkan bahwa saudara, firman Tuhan itu adalah firman kehidupan yang memberi saudara kekuatan, yang memberi saudara dan saya jalan keluar dan kemenangan. Ya, saudara, di sini katakan perkatakan firman Tuhan. Ya, jangan kita bersungut-sungut, jangan kita mengeluh. Ya, apalagi kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain. Ya, tetapi firman Tuhan mengajarkan saudara dan saya untuk kita memperkatakan firman Tuhan. Ya, biarlah kita perkatakan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu firman yang hidup, yang dapat membangkitkan imanmu, yang dapat membangkitkan hatimu yang lemah, sehingga saudara dan saya dapat kembali dikuatkan. Ya, saudara, di ayat yang ke-9 mengatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya, saudara, ada janji Tuhan bahwa Tuhan menyertai hidup saudara di dalam segala kesesakan kita. Ya, percaya bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah membiarkan kita. Ya, kalau seorang ayah saja dia mengasihi anaknya, dia memelihara, menjaga, melindungi anaknya, dia peduli kepada anaknya, saudara, apalagi saudara Tuhan Allah kita. Ya, Yesus katakan, jikalau kamu yang jahat saja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepadamu, yang memberikan jaminan penghiburan, kekuatan, dan jalan keluar kemenangan dalam hidup saudara dan saya. Ya, demikianlah firman Tuhan. Biarlah menjadi kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Apapun menjadi pergumulanmu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ya, percaya Tuhan menyertai hidupmu. Dan saudara, ya, firman Tuhan katakan tadi, perkatakan firman Tuhan dan bertindaklah, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan, saudara, menyanyikan satu pujian. Ku percaya Tuhanku turut bekerja
mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Ya, kita akan nyanyikan. Ku percaya Tuhanku turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Ku percaya Tuhanku, amin, amin, turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Yesusku, Tuhanku, Kau penyelamat hidupku. Yesusku, Tuhanku, Kau penolong hidupku. Percaya Tuhanku, amin, amin, turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan, amin, bagi yang mengasihinya, bagi yang mengasihinya. Kami percaya bahwa Kau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Pergumulan, masalah, tantangan dalam hidup itu adalah ujian iman kami untuk kami boleh senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hari-hari hidup kami, untuk kami senantiasa merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan penyertaan-Mu di tengah-tengah badai hidup yang kami alami. Engkau tidak membiarkan kami tidak bergumul sendirian, tetapi Tuhan menyertai hidup kami. Engkau ada hanya sejauh doa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu mengajarkan kami untuk kami bertindak sesuai dengan firman yang Tuhan ingatkan, yang Tuhan katakan dalam hidup kami. Kami tidak mau bertindak menurut pengertian kami sendiri, atau kami tidak mau bertindak mengambil jalan pintas menurut kehendak kami yang mungkin bisa merusak kehidupan kami. Namun kami mau bertindak sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Demikian juga kami mau memperkatakan firman-Mu ya Tuhan dan merenungkannya, agar kehidupan kami senantiasa kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu. Bagi setiap kami yang mengalami pergumulan, di dalam nama Yesus Tuhan, teguhkan dan kuatkan kami, supaya iman kami tidak goyah di tengah-tengah tantangan kehidupan yang semakin berat, tetapi iman kami boleh teguh seperti batu karang yang teguh di tengah-tengah gelombang yang menerpa kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kaulah batu karang kami yang teguh. Kami akan aman di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Saat ini apapun yang menjadi pergumulan kami, apakah masalah kesehatan kami, sakit penyakit,
masalah ekonomi ya Tuhan, masalah dalam rumah tangga kami ya Tuhan, masalah dalam pekerjaan, usaha, studi ya Tuhan, masalah dalam hubungan dengan sesama, apapun yang menjadi pergumulan kami. Tuhan, biarlah kami hanya datang kepadamu dan mengandalkan Tuhan. Kami tidak mau bertindak menurut kehendak kami atau mengambil jalan pintas, jalan keluar yang menurut kehendak kami ataupun yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Namun kami mau bertindak sesuai dengan firman-Mu Tuhan, agar perjalanan hidup kami berhasil dan beruntung. Kami tidak mau menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kami mau tetap tegak berdiri di dalam Engkau. Kami mau tetap hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu, dan kami bersyukur buat anugerah-Mu. Berkati bangsa negara kami Tuhan dalam tahun politik ini, supaya tetap terjaga keamanan dan ketentraman bangsa ini ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa peralihan presiden nanti ke depan. Tuhan, biarlah pemimpin yang akan memerintah bangsa ini adalah pemimpin yang sudah Tuhan tetapkan bagi bangsa negara ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami mau alaskan di dalam nama Yesus, dan kami mau terima berkat-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Kalau saudara diberkati melalui Mesbah Doa Pagi, saudara bisa share pada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.